Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali dalam seri video filsafat untuk pemula. Hari ini kita akan membahas tentang filsafat analitik. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pembahasan mengenai filsafat analitik, ada pertanyaan pemancing terlebih dahulu untuk teman-teman. Pernah nggak teman-teman merasa bingung dengan cara kita berbicara mengenai sesuatu? Atau kalau enggak ya, pernah nggak teman-teman sendiri juga merasa kesulitan menangkap penjelasan orang lain yang tampaknya tidak jelas? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa bertanya untuk yang paling penting, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan arti dari suatu kata atau kalimat? Teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mempelajari sebuah filsafat yang disebut sebagai filsafat analitik. Filsafat analitik ini fokusnya pada logika, pada bahasa, dan pada analisis konsep-konsep untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi sudah saya ajukan. Nah, mari kita mulai perjalanannya. Jadi filsafat analitik itu adalah filsafat yang muncul di abad ke-20. Fokus utama filsafat analitik adalah pada analisis bahasa dan konsep-konsep yang kita gunakan dalam berpikir. Nah, para filsuf analitik itu berpendapat bahwa untuk memahami dunia sebenarnya kita harus memperjelas terlebih dahulu cara kita berbicara tentang dunia itu. Para filsuf analitik kemudian menggunakan logika formal untuk menganalisis kalimat-kalimat dan konsep-konsep, sehingga nantinya mereka bisa melihat tuh apa ketidaktepatan atau kebingungan yang muncul dari kalimat-kalimat dan konsep-konsep itu tadi. Misalnya begini, jika kita mendengar kalimat seperti semua burung bisa terbang, para filsuf analitik biasanya akan bertanya, apakah memang semua burung benar-benar bisa terbang? Atau bahkan lebih mendasar lagi, apa yang dimaksud dengan kata burung dan terbang dalam kalimat itu tadi? Dengan memecah kalimat dan menganalisis maknanya satu persatu, sebenarnya menurut para pemikir analitik ya, kita bisa menghindari kebingungan dan menjadi lebih jelas dalam berpikir. Nah, salah satu pemikir filsafat analitik yang paling sering tersebut itu namanya Ludwig Wittgenstein. Kita sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek videonya. Tapi mari kita ulangi lagi ya. Jadi Wittgenstein itu punya dua fase besar dalam pemikirannya. Pada awal karir dia sebagai seorang filsuf, dia menuliskan sebuah buku terkenal berjudul Tractatus Logico-Philosophicus. Saya ulangi, Tractatus Logico-Philosophicus. Dalam buku tersebut dia menggunakan dia mengajukan ide bahwa bahasa adalah gambar dari dunia. Maksudnya kata-kata bahasa ya, kata-kata yang kita gunakan itu sebenarnya menggambarkan fakta-fakta yang ada di dunia. Sebagai contoh untuk lebih memudahkan, ketika kita mengatakan meja itu berbentuk persegi, nah kalimat meja itu berbentuk persegi mengacu pada kenyataan di dunia yang sesuai dengan gambaran itu, gambaran tentang meja berbentuk persegi yang kita lihat. Nah, tapi teman-teman, dalam fase kedua pemikiran Wittgenstein, dia membuat perubahan dalam gagasannya. Dia menuangkannya dalam buku yang kedua, Philosophical Investigations. Dalam Philosophical Investigations, Wittgenstein berpendapat bahwa bahasa sebenarnya jauh lebih kompleks daripada realitas dunia. Sehingga bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai gambar dunia. Dia mengungkapkan bahwa makna-makna kata itu sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya dalam praktek sehari-hari, dalam berbagai konteks sosial misalnya, maupun dalam konteks kebudayaan. Jadi bukan hanya struktur logis yang menentukan makna, tapi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam praktek sehari-hari bahasa gitu loh. Itu yang menentukan makna. Nah teman-teman, selain Wittgenstein ada juga Bertrand Russell. Nah, Bertrand Russell ini adalah salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat analitik yang fokusnya pada
Kalau tadi bahasa ya, ini logika dan matematika. Russell berpendapat bahwa dengan menggunakan logika formal, kita bisa mengungkapkan semua fakta yang ada di dunia ini dalam bentuk yang lebih jelas dan terstruktur. Salah satu karyanya yang menurut saya rumit kalau saya baca, tapi teman-teman bisa mencobanya, itu judulnya Principia Mathematica. Dia menulis buku itu bersama Alfred North Whitehead, yaitu filsuf lain yang juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dalam buku Principia Mathematica, Russell ini berusaha menunjukkan bagaimana konsep-konsep matematika itu bisa dijelaskan secara logis tanpa ambiguitas atau kebingungan atau suatu bentuk kebingungan gitu. Russell, teman-teman, itu terkenal juga dengan pendekatan yang khas ya. Di luar tadi Principia Mathematica, dia juga menggunakan bahasa dengan tujuan untuk menganalisis kalimat-kalimat dan proposisi-proposisi. Russell ini fokusnya pada cara manusia dalam menyusun kalimat-kalimat untuk kemudian dipastikan bahwa tidak ada kontradiksi atau ketidakjelasan dalam cara manusia itu berbicara mengenai dunia. Nah, fokus studinya ada di situ. Jadi dia menganalisis cara manusia menyusun kalimat-kalimat, di mana tujuannya itu untuk memastikan tidak ada kontradiksi atau ketidakjelasan dari cara manusia berbicara mengenai dunia. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam filsafat analitik sebenarnya adalah analisis tentang konsep-konsep yang kita gunakan. Misalnya konsep-konsep ini tentu saja hubungannya sama konsep-konsep filosofis ya. Jadi misalnya begini, konsep mengenai kebenaran, mengenai waktu, atau mengenai keadilan misalnya, ini kan konsep filosofis ya. Nah, itu kan bisa menjadi sangat kabur ya, dan tidak jelas ketika dijelaskan. Kita bisa tahu itu ya, kompleksitas konsep kebenaran, apa itu kebenaran, apa itu waktu, apa itu keadilan. Nah, para filsuf analitik itu berusaha untuk memperjelas sebenarnya dan menguraikan konsep-konsep yang rumit itu tadi dalam filsafat, agar kita bisa berbicara dengan lebih tepat dan lebih jelas. Dalam filsafat analitik, seringkali kita melihat masalah-masalah besar dalam filsafat tradisional itu dianggap sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya tidak sekompleks itu. Karena masalah-masalah besar dalam filsafat tradisional itu bagi para filsuf analitik hanya dianggap sebagai masalah penggunaan bahasa yang tidak tepat. Misalnya, kalau kita lihat dalam filsafat kan ada konsep mengenai realitas atau mengenai eksistensi alias keberadaan. Kita sudah bahas itu juga kan, teman-teman. Sebenarnya konsep itu kan kalau kita baca itu kan kelihatannya kompleks ya dalam filsafat. Tapi bagi para filsuf analitik itu bisa diselesaikan dengan memahami bagaimana para filsuf menggunakan kata-kata realitas dan keberadaan itu, utamanya ketika itu disangkutkan dalam bahasa sehari-hari. Nah, teman-teman, mengapa video ini mengangkat tentang filsafat analitik? Sepenting apakah filsafat analitik itu? Jadi filsafat analitik itu mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam berpikir dan berbicara. Filsafat analitik itu membantu kita sebenarnya untuk menghindari kebingungan ketika berhadapan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak jelas, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih terstruktur dan logis. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat analitik jelas membantu kita untuk mengklarifikasi pemikiran kita, dan dengan begitu kita bisa menghindari munculnya kesalahpahaman. Misalnya begini, ketika kita berdebat dengan orang lain atau ketika kita bermaksud memecahkan sebuah masalah yang rumit, filsafat analitik ini sangat membantu kita agar pikiran kita lebih jelas dan lebih logis. Nah, teman-teman, saya pikir pembahasan kita tentang filsafat analitik kita cukupkan saja. Teman-teman bisa memperdalamnya sendiri karena memang cukup rumit filsafat analitik ini. Saya sendiri juga butuh waktu dan bahkan sampai hari ini saya belum sungguh bisa
memahami filsafat analitik. Tetapi yang bisa saya tangkap adalah filsafat analitik ini sebenarnya hendak mengajak kita agar pikiran kita tuh jauh lebih jelas, bergeraknya jauh lebih logis, dan ketika kita berbicara jadi lebih tepat, jadi tidak ambigu, menjadi lebih jelas dalam utamanya ketika kita sedang menyusun ide-ide kita. Dengan menganalisis konsep-konsep dan bahasa yang sebenarnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghindari kebingungan dan akhirnya bisa menemukan makna yang jauh lebih dalam. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir teman-teman berhenti sejenak untuk memikirkan makna dari kata-kata yang teman-teman gunakan? Nah, marilah berbagi pengalaman di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa ngobrolin filsafat lebih jauh lagi. Tetap berpikir kritis, sampai jumpa di video berikutnya.